Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita akan berdevosi bersama-sama. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami sepanjang malam dan kami pada saat ini bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu dan bisa lebih lagi mengenal akan Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada devosi pagi hari ini anak-anak, kita akan melanjutkan devosi kita pembahasan tentang providensia Allah. Pada minggu sebelumnya, kalian sudah membahas dengan Bu Yusri tentang providensia Allah ini. Bagaimana providensia Allah itu berbicara tentang Allah menciptakan, memelihara, dan menopang seluruh ciptaannya. Seperti terlihat diilustrasikan dengan gambar berikut ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan lebih berfokus diri tentang bagaimana Allah memelihara dan menopang, mengatur seluruh kehidupan manusia. Mari kita siapkan Alkitab kita anak-anak, kita buka Keluaran pasal 4 ayat 11. Keluaran pasal 4 ayat 11 ini menceritakan tentang Tuhan menunjukkan dirinya kepada Musa melalui nyala api yang keluar dari semak duri. Namun, nyala api ini tidak membakar semak duri itu. Nah, pada waktu itu, Musa sedang mengembalakan domba pamannya Yitro di bawah kaki gunung Horeb. Nah, Bapak akan membaca bagian firman Tuhan ini, kamu akan mengikuti dalam hati masing-masing. Keluaran pasal 4 ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Nah, bagian firman Tuhan ini mengatakan dan menyatakan kepada kita bagaimana Tuhan mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia. Ya, mengontrol setiap lidah, mengontrol setiap mata, mengontrol setiap telinga yang ada, yang dimiliki oleh manusia. Karena kenapa? Tuhanlah yang menciptakan manusia. Nah, bagian firman Tuhan ini kalau kita lihat ceritanya, saat itu Musa ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan mengutus Musa ini untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, menuju kepada tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, Musa yang dengan penuh keterbatasannya ketakutan pada waktu itu anak-anak, dan merasa tidak mampu untuk bertemu dengan Firaun yang menjadi pemimpin bangsa Mesir pada waktu itu. Bagian firman Tuhan ini menyadarkan Musa bahwa yang mengutus dia itu adalah Tuhan yang menciptakan manusia, yang menciptakan dirinya, ya, menciptakan diri Musa, ya. Oleh karena itu, dialah yang mengontrol segala sesuatu yang ada pada diri Musa. Dia yang mengontrol setiap lidah, dia yang mengontrol setiap mata, dia yang mengontrol setiap telinga, ya, yang Musa miliki. Nah, inilah tentang providensia Allah yang kita bahas pada pagi hari ini, yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita manusia. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Kita akan membukanya anak-anak dan membacanya.
Silakan dibuka Alkitabnya, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Bapak akan membacanya dan kamu akan mengikuti di dalam hati masing-masing. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, ini merupakan nyanyian Mazmur Daud, merupakan ucapan syukur dari Daud atas setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita melihat di bagian ini bagaimana Tuhan telah merancang kehidupan manusia sejak dari dalam kandungan hingga akhir kehidupan manusia. Nah, Tuhan sudah merancang, Tuhan sudah menentukan setiap langkah-langkah yang ditempuh oleh manusia. Tidak ada satupun di dalam kehidupan manusia, kejadian di dalam kehidupan manusia yang luput dari rancangan Tuhan. Tuhan sudah menentukan dan Tuhan sudah merancang. Tuhan juga sudah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Seperti yang dinyatakan oleh Daud melalui Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Kita merenungkan bagaimana Tuhan yang begitu teratur merancang setiap kehidupan manusia. Tidak hanya menciptakan saja, namun Tuhan juga memelihara dan merancang setiap kehidupan manusia itu hingga manusia itu mati. Nah, Tuhan di dalam rancangannya sudah menetapkan segala sesuatu, termasuk yang terjadi pada kita saat ini, coronavirus. Coronavirus ini merupakan rancangan Tuhan. Ya, di dalam rancangan Tuhan tidak satupun yang luput di dalam rancangan Tuhan. Namun dari coronavirus ini kita melihat bagaimana Tuhan terus memelihara kita. Ya, memelihara kita hingga sampai saat ini. Ya. Kita menjalani masa-masa pandemi ini dengan begitu besar penyertaan Tuhan dan begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini. Nah, sekarang kita melihat apa sih yang menjadi tindakan kita sebagai orang Kristen? Ya, setelah kita tahu bahwa Allah menciptakan, tidak hanya menciptakan, namun Dia memelihara. Tidak hanya memelihara, namun Dia tetap menopang seluruh ciptaannya. Maka kita sebagai orang Kristen harus bersikap bagaimana? Pertama, kita bersabar di dalam kesulitan. Nah, bersabar di dalam kesulitan seperti yang terjadi pada saat ini kepada kita. Ya, bagaimana pandemi coronavirus terjadi di dalam dunia. Sulit untuk melakukan aktivitas, terutama ya, aktivitas dalam hal pendidikan. Sulit untuk jalan-jalan. Namun dari situ kita melihat, oh ya, ini merupakan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus bersabar di dalam kesulitan ini, ya, karena kita tahu Tuhan sudah merancang. Dan rancangan Tuhan itu baik adanya, baik di dalam kehidupan kita. Kemudian kita bersyukur di dalam kemakmuran. Ya, bersyukur akan apa yang Tuhan berikan. Karena setiap yang diberikan oleh Tuhan kita, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu atas rancangannya Tuhan. Atas pemeliharaannya Tuhan. Atas penopangannya Tuhan kepada kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kondisi kita lagi bersuka cita, maka kita harus bersyukur. Ketiga, memiliki keyakinan teguh kepada Allah. Nah, Allah sudah merancangkan setiap kehidupan kita, maka sekarang kita memiliki keyakinan teguh. Ya, rancangan Tuhan itu baik adanya. Oleh karena itu, ya,
kita tidak ragu lagi dengan keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menentukan, sudah merancang setiap kehidupan kita, maka kita memiliki keyakinan kepadanya. Nah, refleksi kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak silahkan tuliskan. Tuliskan sebuah paragraf yang berisikan doa, ucapan syukur atas providensia Allah, pemeliharaan Allah, penopangan Allah, penyertaan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Nah, untuk mengakhiri devosi kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Setelah ini nanti setelah berdoa kamu akan mengirimkan refleksimu kepada wali kelas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti devosi pada pagi hari ini. Merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukan setiap firman-Mu yang telah disampaikan dan telah Engkau tunjukkan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan pembelajaran kami. Tuhan tolong kami agar kami bisa fokus untuk melaksanakan setiap tanggung jawab kami sebagai seorang siswa sepanjang hari ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kirimkan refleksimu kepada wali kelas.